Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mariana Sari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata pelajaran pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, di sini saya akan menjelaskan modul ajar yang memuat teori belajar, teori perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, dan konsep asesmen dan pengukurannya yang akan diterapkan dalam proses pembelajarannya. Dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di sini saya mengambil pada bab 2, unit 2 yang bersubtema pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari, fase E kelas 10 semester 1. Hal yang akan ditampilkan dalam video kali ini yaitu yang pertama ada modul ajar, yang kedua ada konsep teori belajar, yang ketiga teori perkembangan sosial, yang keempat pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kelima ada konsep asesmen. Selanjutnya desain modul ajar. Yang pertama ada profiling peserta didik. Yang kedua menganalisis data profiling yang telah dilakukan sebelum pembelajaran. Yang ketiga menentukan tujuan pembelajaran, menentukan dan merancang asesmen, menyusun modul ajar yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan praktek pembelajaran, melaksanakan praktek asesmen. Yang selanjutnya analisis hasil asesmen, evaluasi dan refleksi dari hasil asesmen tersebut, dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Hasil profiling peserta didik kelas 10-8 SMA Negeri 1 Manyudono yaitu yang pertama jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik SMA Negeri 1 Manyudono kelas 10-8 berjumlah 30 peserta didik. Yang kedua ada kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif peserta didik kelas 10-8 berbeda-beda dan bermacam-macam. Ada yang berkemampuan pengetahuannya tinggi, rendah, dan sedang. Selanjutnya ada status sosial. Mulai adanya perbedaan mulai dari latar belakang ekonomi, sosial, dan agama yang berbeda-beda. Yang keempat ada gaya belajar. Gaya belajar peserta didik berbeda-beda, mulai misalnya adanya auditori, visual, kinestetik, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada minat belajar. Minat belajar peserta didik yang beragam dan beraneka ragam. Selanjutnya, teori belajar yang dipakai dalam modul ajar. Di sini saya menggunakan teori konstruktif, yaitu diajukan pada awal pembelajaran. Peserta didik diberikan pertanyaan apa yang kalian ketahui tentang norma, dan peserta didik menjawab dan merangsang dari pertanyaan yang telah saya berikan. Selanjutnya, saya juga memberikan pertanyaan apa norma yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat yang kalian ketahui. Peserta didik pun juga menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. Hal tersebut digunakan untuk memancing pengetahuan dan kemampuan peserta didik sebelum menindaklanjuti pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat dilihat dari kegiatan diskusi kelompok. Peserta didik belajar untuk bekerja sama dengan kelompoknya dan menghargai pendapat sesama anggota kelompok. Selanjutnya, pembelajaran diferensiasi. Ada 3, yang pertama konten, yaitu gaya belajar ditunjukkan pada kegiatan menganalisis LKPD. Yang kedua ada proses, gaya belajar ditunjukkan pada kegiatan kerja kelompok membuat PPT, video, poster, dan lain sebagainya sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik tersebut. Yang ketiga ada produk, yaitu ditunjukkan pada kegiatan mengumpulkan dan mempresentasikan hasil video, PPT, poster, dan lain sebagainya di depan kelas. Selanjutnya, konsep asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik, yaitu memuat asesmen non-kognitif, yaitu bertujuan untuk mengetahui gaya dan minat belajar dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua ada asesmen sikap, yaitu mulai dari kegiatan pembelajaran, keaktifan peserta didik akan dinilai dari asesmen sikap dan perilaku yang dilakukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada asesmen formatif, yaitu
adanya kegiatan asesmen kognitif dalam bentuk pilihan ganda. Ya, berikut adalah lampiran modul ajar yang telah saya buat. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu modul ajaran ini disusun bab 2, unit 2, yang bertema pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari, fase E kelas 10 semester 1. Yang selanjutnya ada pemetaan belajar peserta didik, mulai dari pemetaan gaya belajar, kesiapan belajar, dan minat belajar peserta didik. Gaya belajar sendiri itu ada 3, yaitu ada audio, visual, dan kinestetik. Audio sendiri itu berbentuk video pembelajaran, yang visual itu PPT, dan kinestetik itu video pembelajaran. Ya. Terus ada pemetaan kesiapan belajar. Kesiapan pembelajaran itu ada yang kesiapan pembelajarannya cepat mandiri, sedang cukup mandiri, dan ada yang sedikit lambat. Selanjutnya, untuk identitas dan informasi umumnya, sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk ada capaian pembelajaran, profil pelajar Pancasilanya yaitu ada 3, beriman, gotong royong, dan bernalar kritis. Untuk pendekatan pembelajarannya yaitu student-centered learning, dan model pembelajarannya yaitu cooperative learning. Metode pembelajarannya yaitu diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Untuk langkah-langkah pembelajarannya sendiri, itu yang pertama ada untuk sintak pertama yaitu ada penyajian materi, yang kedua ada pengorganisasian peserta didik dalam kelompok, dan yang ketiga sintaks ketiga ada membimbing kelompok belajar dan bekerja, dan sintaks kelima ada pemberian penghargaan untuk kelompok yang mendapatkan poin tertinggi. Selanjutnya ada penutup, yaitu adanya refleksi dan kesimpulan dari pelajaran yang telah disampaikan. Di sini saya juga melampirkan bahan ajar tentang materi norma. Di sini juga ada media pembelajaran. Media pembelajarannya sendiri yang saya gunakan itu ada PowerPoint, Wordwall. PowerPoint sendiri itu untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Untuk Wordwall-nya sendiri itu yaitu asesmen formatif berbentuk pilihan ganda yang saya sajikan dalam bentuk Wordwall permainan. Selanjutnya ada asesmen pembelajaran, yaitu yang pertama ada asesmen diagnostik, yaitu yang sebelumnya sudah saya katakan, yaitu asesmen diagnostiknya yaitu non-kognitif untuk mengukur gaya dan minat belajar peserta didik. Yang kedua ada asesmen formatif, yaitu kognitif dalam bentuk pilihan ganda dan medianya adalah Wordwall. Selanjutnya ada LKPD untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam pembelajaran, dan ada pengayaan dan remedial. Selanjutnya untuk instrumen penilaian dari asesmen awal atau diagnostik sendiri, yaitu sebagai berikut, ada survei gaya belajar dan minat belajar peserta didik. Asesmen formatifnya yaitu yang tadi, asesmen kognitif pilihan ganda dari Wordwall, dan ini juga ada penilaian sikap dari peserta didik dalam keikutsertaan pembelajaran. Untuk penskorannya sendiri yaitu sebagai berikut. Dan ada juga untuk penilaian keterampilan dari pengerjaan proyek yang telah dibuat peserta didik.
Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.